Gladys ini ingin menemui saya karena dia tidak mau saya membahas tentang salah satu skincare-nya dia yang mirip sama punyanya Richard Lee. Bukannya mirip, sama, plek ketiplek. Dan gue sudah beli di e-commerce resminya Reza Gladys. Dia tahu tuh kalau gue udah beli itu, ya kan? Dia ketakutan, dia cari-cari lah gue. Terus dikasihlah nomor teleponnya Mail. Dia teleponin Mail terus tuh, sama Mail nggak diangkat. Akhirnya sama Mail diangkat karena dia penasaran, ini ngapain sih nelfon dulu. Nah, di telepon itu jelas sekali dan ada rekamannya yang Reza Gladys memohon kepada Mail Saputra atau Ismail Marzuki untuk bertemu sama saya. Ya, bertemu sama saya, memohon agar tidak di review skincare berbahayanya yang sama seperti punyanya Richard Lee. Sama. Tuh, gitu. Dia menawarkan saya sejumlah uang. Dia bilang, "Il, tolong bilangin dong sama Kak Niki jangan direview ya, soalnya kalau direview sekali sama Kak Niki pasti netizen nanti bakalan percaya banget sama semua omongannya Kak Niki." Itu ada rekamannya, coba tanya si Reza Gladys ya. Terus bilangin dong dia mau apa, dia mau berapa, aku kasih, asal jangan direview ya, aku maunya damai-damai aja. Nanti bilangin Kak Niki juga ya, bantu-bantu aku untuk bagus-bagusin produk aku. Tanya Reza Gladys. Dia yang nawarin sejumlah uang, dia pula yang merasa diperas. Memang geng itu tuh geng ajaib guys. Geng Reza Gladys, geng Sela Saukia Uler, geng Heni Sagara tuh ajaib guys. Agak ajaib. Karena mereka yang menawarkan sejumlah uang, mereka yang mau melakukan perdamaian. Tapi mereka lah sendiri yang menyebarkan fitnah-fitnah bahwa gua, Dr. Oki, siapa lagi, Dokter Detektif adalah sindikat mafia pemerasan. Kan aneh, untung semuanya tuh ada terpampang nyata dari chat, bukti rekaman. Mereka ini rada-rada kayak, memang kita nggak bisa pungkiri ya guys ya, pertemanan itu tuh mempengaruhi pikiran dan otak ya. Kalau kita berteman sama orang-orang yang begini atau yang blow on atau yang bodoh, otomatis kita pun lambat laun akan terbawa bodohnya ya. Dengan mereka yang menawarkan sejumlah uang, tapi mereka juga yang merasa katanya diperas, itu kan berarti orang-orang di sekelilingnya tidak memberitahu bahwa misalkan gini, begeng Reza Gladys gitu kan dipanggilnya, kan lu yang nawarin duit, kan lu yang maksa ketemu, kan lu yang ketakutan di review itu produk lu yang kalau satu Indonesia tahu kredibilitas lu sebagai seorang dokter bakal hancur. Tapi mereka yang menawarkan sejumlah uang, mereka yang memohon, mereka yang ngajak perdamaian, tapi mereka yang merasa bahwa diri mereka itu diperas. Coba guys, menurut kalian, nggak mungkin dong dari 41 orang, 41 ribu yang nonton blow on semua, nggak mungkin kan? Coba. Pikir, pemerasan itu kan kalau nggak salah seperti ini. Pemerasan itu, misal, karena gue simpan dan gue beli dan gue punya produknya Reza Gladys yang sangat amat berbahaya, yang dia jual di e-commerce, nama e-commerce-nya Lazada. Gue beli, gue dapet, ya kan? Terus gue cari nih nomor teleponnya Reza Gladys itu yang merasa katanya dirinya diperas, ya kan? Gue telepon atau gue kirim WhatsApp, gue bilang gini, gue punya nih produk lo yang berbahaya ini, lo mau kasih gue duit nggak? Kalau enggak, gue sebarin, ternyata lo dokter tidak amanah. Itu baru namanya pemerasan.
Ya udah, kalau lu nggak mau disebarin, lu kirim gue sejumlah uang. Kalau enggak, hancur loh bisnisnya. Itu baru pemerasan, benar nggak? Gimana mau dibilang pemerasan kalau mereka lah yang mencari Nikita Mirzani, mereka lah yang memohon-mohon ingin ketemu yang namanya Nikita Mirzani, karena mereka sendiri mengakui bahwa vokalnya Nikita Mirzani ini bisa didengar sama seluruh rakyat Indonesia. Tiba-tiba Mail dilaporin di Polda Metro Cyber. Dengan kasus pemerasan. Ya Mail mah santai. Orang lo yang nawarin duit, lo yang ngajakin Kaniki masa-masa ketemuan. Untung gua nggak mau ketemu. Untung gua nggak mau ketemu yang namanya Reza Gladys itu. Nah, Reza Gladys ini murka karena goalsnya dia adalah memenjarakan yang namanya Ismail Marzuki. Satu pesan gue doang sama Reza Gladys ya. Reza Gladys, negara ini bukan milik lu, muka abu-abu ya. Negara ini ada pemimpinnya, namanya presiden. Jadi lu nggak usah atur-atur hukum di Indonesia. Kok orang baru dipanggil mau dipenjara? Situ siapa? Jangan marah kalau goals lu tidak tercapai untuk memenjarakan Mail, karena memang tidak ada pemerasan. Yang ada lu memaksa gua untuk menutup mulut gua supaya gua tidak mereview atau gue tidak memposting salah satu produk lu Reza Gladys yang sangat amat berbahaya. Bukan berbahaya doang loh, sangat amat berbahaya. Tuh, kalau kalian mau tahu ya kejadian sebenarnya, karena besoknya setelah Mail pulang, Reza Gladys ini murka. Mungkin dia ngedengerin lagi circle-nya. Udah, lu bikin viral aja, seolah-olah lu yang ngelaporin Nikita Mirzani ke Polda, Undang-Undang ITE dan TPPU pencucian uang. Reza Gladys, lu ini dokter. Dokter itu pasti sekolah, ya kan? Sekolahnya dokter itu bukan setahun 2 tahun, setahu gue. Masa lu nggak paham sih pencucian uang? Hah? Siapa yang dicuci uangnya? Kalian lihat kan berita yang beredar, Nikita Mirzani dilaporkan Reza Gladys yang mukanya abu-abu. Lu aja jual skincare, kulit muka lu jelek, Reza Gladys. Lu ketolong karena pakai filter, ngaku. Sekarang kalian masih percaya? Ada yang namanya Reza Gladys si muka abu-abu ini pengen menutup mulutnya Nikita Mirzani supaya dia tidak rugi banyak, supaya dia bisa tetap menghasilkan uang miliaran dengan membodohi kalian para netizen yang FOMO. Tuh, udah gue jawab ya. Jangan lagi bertanya tentang yang namanya Reza Gladys si muka abu-abu yang suka main ratu-ratuan. Kalau SS Ular kan suka main sarini-sarinian. Kalau dia enggak,
dia pengen jadi madam-madaman. Dah selesai ya, selesai sampai di situ. Semua orang dimusuhin selagi masih hidup guys. Kalau ada yang mau bermusuhan, gak ada masalah. Jangankan gue selebriti, kalian yang gak terkenal aja pasti punya musuh kan. Kalian yang jadi netizen aja pasti punya musuh kan, apalagi gue orang terkenal. Kalian gak kenal aja kalian jadi musuh gue. Gimana? Udahlah, gak usah jadi orang munafik. Kalau nggak punya uang, setidaknya jangan munafik. Hidupnya nanti makin berat. Justru kamu jadi orang terkenal harus mencontohkan yang gak baik. Berarti kamu sebagai netizen dan penonton, otaknya setengah. Harusnya kalian sebagai netizen dan penikmat sosial media, kalianlah yang memilah-milih sendiri apa yang harus kalian lihat, apa yang harus kalian gak boleh lihat. Kalian yang menentukan, bukan yang kalian lagi tonton yang menentukan. Karena gue atau saya ya, yang sedang kalian tonton ini juga manusia. Terkadang ada hilafnya ya. Jadi kalau menurut kalian ini tidak baik, jangan dilihat. Itu sama aja kalian nambahin dosa ya. Bisa mengerti kan? Benar nggak? Jadi jangan suruh saya memberikan contoh yang baik. Saya manusia, bukan malaikat. Kalau saya lagi nyontohin yang baik, ambil yang baiknya. Kalau saya lagi nggak baik, jangan diambil yang nggak baiknya. Kan segampang itu. Hidup itu nggak ada yang sulit guys. Yang sulit itu kalian yang ngejalaninnya. Nah, bahas tentang Salasaukia ular. Abis ini gue mau ke kamar mandi, mau pupuk. Jadi, kalau grand opening, dengerin ya. Ini cuma sebentar soalnya, nggak sampai 2 menit. Yang namanya grand opening di mana-mana itu pasti selalu rame. Itu udah pasti guys, karena grand opening itu adalah pembukaan pertama kali dan kita akan menyebarkan undangan ke siapapun yang ingin datang, atau influencer yang datang. Ada yang dibayar, ada yang free, tergantung. Kalau kita berteman baik dengan influencernya, influencer itu akan datang dengan suka hati. Tapi kalau kita tidak kenal baik, dia pasti akan ngirimin kita red card sesuai sama harga. Nah, jadi kalau yang dilakukan Salasaukia ular itu adalah itu grand opening yang dia mengundang orang, ya, dia mengundang orang. Jadi dia mau undang 1000 kek, dia mau ngundang 1500 orang kek, sah, karena itu namanya grand opening. Tapi harus digarisbawahi, apakah yang datang itu ya temannya temannya sukarela atau orang-orang yang dibayar untuk memenuhin tempatnya. Itu kan ada 2 ya, karena gue juga punya tempat usaha, jadi gue tahu ya. Kedua, kenapa wartawan rame banget sampai full kayak begitu? Guys, di mana-mana wartawan kalau diundang acara grand opening, kalau orangnya tidak terkenal, rata-rata mereka harus bayar wartawan tersebut. Terserah wartawannya mau dibikin berita atau cuma datang megang kamera seolah-olah sedang mewawancarai. Nah, kebanyakan yang datang di tempatnya Salasaukia ular
kemarin grand opening tokonya dia di Gandaria City adalah wartawan yang dibayar. Ini nggak ada iri, ngapain gue iri sama Saukia Uler, tidak ya. Ini menjelaskan tentang rasa penasaran kalian kenapa bisa rame. Nah, gue sebagai seorang yang bekerja di dunia showbiz, gue tahu betul bagaimana cara mengundang wartawan. Nah, alhamdulillahnya karena gue seorang selebriti, jadi kalau gue membuka sesuatu grand opening, wartawan itu akan dengan sukarela datang tanpa dibayar. Nah, berbeda dengan Saukia Uler karena dia butuh exposure ya, dan terlihat supaya grand openingnya itu kelihatan meriah, ya dia harus bayar gitu. Nah, di satu kelompok wartawan itu ada satu ketuanya yang leadernya yang akan nanti nge-broadcast ke bawahan-bawahan atau ke teman-teman wartawan yang lain untuk datang, tapi dibayar. Nah, yang datang kemarin itu semua dibayar, itu udah fix 1.000.000% gitu. Kedua, kok ada yang belanja di situ? Jangan salah, bisa jadi Saukia Uler ini ya memberikan dana kepada orang-orang untuk belanja di tokonya, seolah-olah ada yang beli bajunya atau kosmetiknya, begitu. Itu pasti guys, itu nggak mungkin nggak ya, karena logikanya saja. Ngapain dia buka offline store? Walaupun sah-sah aja dia mau buka offline store, tapi dia akan merugi banyak kalau makanya ini ya. Makanya